bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya alim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana, Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah pengajian Kismis atau malam Kamis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu di dalam perlindungannya. Alhamdulillah, berkat taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, tergeraklah hati kita, tergeraklah badan kita untuk sama-sama bisa menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini. Semoga hadirnya kita di sini, semoga duduknya kita di sini merupakan sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, merontokkan kesalahan-kesalahan kita, kemudian memperbanyak saksi kebaikan kita di akhirat nanti, serta memperberat timbangan kebaikan kita. Allahumma amin. Insyaallah pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Ashrun Mujibatun lin Najah, 10 jalan keselamatan, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, pengajar di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, yang mana sebelumnya kita sudah membahas sebab keselamatan pertama, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kunci keselamatan yang pertama dan yang paling utama. Kunci keselamatan yang pertama dan yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukannya. Kemudian kita akan masuk hal yang mendatangkan keselamatan kita yang kedua. Qala Syekh, qala al-musannif wafaqahullahu taala, al-mujibus tsani, hal-hal yang menyebabkan kita selamat nomor 2 adalah ittiba'u sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba', mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan jalan keselamatan yang nomor 2. Bagaimana tidak? Di akhirat nanti ada 2 pertanyaan utama yang ditanyakan kepada kita semua. Setelah kita meninggal itu banyak ya pertanyaan-pertanyaan. Ada fitnah kubur, ditanya ketika di alam kubur, mar rabbuka, siapa Rabbmu, man nabiyuka, siapa nabimu, ma dinuka, apa agamamu. Kemudian ada 2 pertanyaan lagi, yang mana ini merupakan pertanyaan terpenting sebelum pertanyaan-pertanyaan lainnya. Pertanyaan yang pertama adalah madza kuntum ta'budun. Madza kuntum ta'budun. Siapa yang kamu sembah dulu ketika di dunia?
Alhamdulillah kita semua beragama Islam di sini, maka pasti kita dengan mantap akan menjawabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah wa madza ajabtumul mursalin? Dengan apa kamu mengikuti nabimu? Nah, ini pertanyaan yang coba kita bayangkan kalau sekarang kita ditanya pertanyaan itu. Kita yang mengaku muslim, mentauhidkan Allah, mengaku atau bersyahadat bahwasannya Allah adalah sesembahan kita, dan bersyahadat juga bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Ketika kita ditanya, sekarang coba kita ditanya, madza ajabtumul mursalin? Dengan apa kalian mengikuti nabimu? Jawaban kita kira-kira apa? Apa usaha kita mengikuti nabi kita? Apa usaha kita meneladani nabi kita? Itu nanti ditanya. Maka setiap orang akan berbeda-beda jawabannya. Ada yang jawabannya mantap, ya Allah saya berusaha mengikuti nabimu. Di antara bentuk usaha saya selalu hadir dalam majelis ilmu, mempelajari sunnah-sunnah nabimu, mempelajari bagaimana nabimu sholat, mempelajari bagaimana nabimu puasa, dan lain-lain. Ini tentunya orang yang bisa menjawab ya. Lalu bagaimana orang yang kira-kira mengaku ya bersyahadat bahwasan nabi adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan terakhir, tetapi ketika menjawab pertanyaan ini tidak bisa ya. Tentunya makanya para ulama mengatakan ya, termasuk penulis di sini, penyebab keselamatan yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini pertanyaan kedua yang paling penting. Setelah kita ditanya siapa yang engkau sembah di dunia, pertanyaan kedua apa tadi? Dengan apa kalian mengikuti nabimu? Ya, madza ajabtumul mursalin? Dengan apa kamu menyambut seruan nabimu? Qala al-musannif fal inayatu bis sunnatin nabawiyyah wal hadyil mubarakil ladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alluman wa amalan yu'addu minal asbabil azimah lin najati yaumal qiyamah. Perhatian terhadap sunnah-sunnah Nabi, petunjuk Nabi yang berkah ya, yang mana Rasulullah ajarkan dan amalkan, ini termasuk sebab terbesar keselamatan di hari kiamat nanti. Nah, kalau kita ditanya apa itu sunnah Nabi, kita sering dengar ya, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Sunnah ini banyak pengertian, banyak definisinya ya. Ada makna umum, ada makna khusus. Tetapi kalau yang dimaksud di sini adalah makna umum. Apa itu sunnah? Sunnah Nabi adalah ad-dinul ladzi ya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ajaran agama yang dibawa oleh Nabi itu sunnah namanya. Ya. Ad-dinul ladzi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama, ajaran yang dibawa oleh Nabi itu namanya sunnah secara umum, makna umum. Dan kalau kita menemukan di dalam hadis misalnya, contoh hadis Nabi, fa'alaikum bisunnati, ini kata Nabi, lihat Abu Daud ya, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Nabi secara keseluruhan, baik itu yang sifatnya wajib seperti sholat 5 waktu, yang sifatnya sunnah seperti sholat duha, sholat witir, baik berupa akidah, berupa akhlak, berupa perbuatan, berupa amalan, semua yang dibawa oleh Nabi ini namanya sunnah. Paham nggih? Jadi semua ajaran Nabi itu bisa dikatakan sunnah ya, seperti itu, baik itu bersifat hukumnya wajib atau sunnah. Sunnah juga bisa berarti mayuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, yang sering kita dengar. Sunnah adalah
kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat dosa. Contohnya apa? Sholat duha misalnya, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak ditinggalkan berdosa enggak berdosa. Sholat witir sunnah. Jadi jangan bingung, sunnah itu bisa banyak artinya, tergantung pemakaiannya, tergantung konteksnya. Kalau di kitab ini atau di hadis ya, ketika sunnah itu disebut, maksudnya adalah seluruh ajaran Nabi. Seperti kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, maksudnya adalah ajaranku. Atau ketika Nabi Muhammad mengatakan an-nikahu sunnati, nikah merupakan ajaranku, ya, ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad, ya. Jadi sunnah di sini maknanya adalah ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengikuti ajaran Nabi secara keseluruhan itu merupakan jalan keselamatan yang paling penting. Walihadza qala al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Maka karena itu Imam Malik, ya, beliau mengatakan man aradan najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mau selamat, maka dia harus berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rahimahullah, kemudian beliau juga berkata, as-sunnatu, sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi, safinatu Nuh, itu ibarat kapalnya Nabi Nuh. Ingat nggih kisah Nabi Nuh ketika datang apa? Banjir bandang yang sangat luar biasa, tenggelamlah seluruh ya makhluk pada saat itu kecuali yang naik kapalnya Nabi Nuh. Beliau rahimahullah mengibaratkan memegang ajaran Nabi, ya, memegang ini nanti kita ada penjelasannya. Apa sih yang dimaksud dengan mengikuti sunnah Nabi? Bagaimana caranya di akhir? Ini di awal beliau penulis menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita memegang ajaran Nabi. Beliau mengatakan as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah ajaran Nabi itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Barang siapa yang naik maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa. Dan barang siapa yang ketinggalan, enggak mau naik, entah alasannya apapun, ya, malas atau enggak tahu atau apa, maka dia akan tenggelam. Kemudian fa inna dunya mathaluha mathalul bahri alladhi la budda lil khalqi kullihim min rukubihi liyaqta'uhu ila sahili alladhi fihi duruhum wa awtanuhum wa mustaqirruhum. Jadi di sini Imam Malik itu memberi permisalan, ya, dunia itu seperti lautan. Dunia itu seperti lautan. Kemudian wala yumkinu qat'uhu illa fi safinatin najah. Di sebelah lautan itu ada pulau, yang mana pulau itu adalah surga, tempat kita, tanah air kita yang asli, ya. Jadi kalau ditanya tanah air kita apa? Indonesia ini tanah air di dunia. Kalau tanah air seorang mukmin itu di mana? Surga. Tanah air asli kita itu surga. Maka kita pengen nggak kembali lagi ke tanah air kita? Ya pengen. Nah ini kapalnya adalah sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah beliau memisalkan dunia itu seperti lautan, ya. Kemudian akhirat itu seperti pulau di seberang lautan. Kalau kita mau sampai ke pulau itu, yaitu ke akhirat dengan selamat, ya, dengan selamat, maka tadi, ya, kita harus naik kapal. Dan kapal itu adalah sunnahnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa arsalallahu rusulahu tu'arriful umama ittikhada sufunin najah. Rasul-rasul yang diutus kepada setiap umat manusia. Jadi setiap umat manusia dari zaman dulu, dari zaman Nuh sampai zaman sekarang itu ada rasul yang tugasnya ngajari buat kapal untuk sampai ke pulau seberang tadi. Ya, ini permisalan. Kita ini di pulau seberang,
dunia, ini lautan, situ pulau lagi akhirat, surga. Setiap nabi yang diutus ke umat itu ngajari umatnya buat kapal agar sampai ke sana. Ayo buat kapal sampai sana. Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi Muhammad mengajari umatnya ini kapal keselamatan kalau mau ke sana. Ya, jadi seperti itu. Wa ta'muruhum bi amaliha wa rukubiha. Kemudian nabi-nabi memerintahkan untuk membuatnya dan menaikinya. Apa itu kapal tadi? Ta'atuhu, taat pada nabi. Wa ta'atuhum, taat kepada Allah. Wa ta'atu rusulihi, taat kepada rasul-rasulnya. Wa ibadatuhu wahdah, menyembah Allah semata, tidak mensekutukannya. Wa ikhlasul amalilah, mengikhlaskan segala perbuatan hanya untuk Allah. Wa tashmiru lil akhirah, rajin ya, memikirkan akhirat. Wa iradatuha, benar-benar ingin ke akhirat. Wa sa'yulaha sa'yaha, dan meniti jalannya, berusaha untuk mencapainya. Fanahadha al muwaffaquna wa raqibus safinah, maka orang yang diberi taufik oleh Allah akan naik kapal tersebut. Waragibu an khaudil bahri, karena mereka nggak mau tenggelam. Dia tahu satu-satunya cara untuk selamat ke pulau seberang, satu-satunya cara, nggak ada cara yang lain untuk bisa selamat ke surga, hanya menaiki kapal ini, yang mana ini adalah kapalnya ajarannya Nabi Muhammad SAW. Selain ini nggak akan nyampe. Karena selain naik kapal apa pilihannya? Tenggelam atau berenang, nggak akan nyampe. Ya, seperti itu. Lima alimu annahu la yuqta'u khawdan wala sibahatan. Karena lautan tadi tidak bisa diseberangi dengan hanya menyelam atau berenang. Wa ammal hamqa, adapun orang yang tidak paham, fastas'abu amalas safinah, mereka enggan. Mereka enggak mau naik kapal tadi, mereka enggak mau mengikuti sunnah Nabi, mereka masa bodoh dengan ajarannya Nabi. Wa alatiha warrukuba fiha, enggak mau naik. Wa qalu nakhudul bahr, wis rapopo, aku nyemplung saja, saya renang saja. Fa idza ajazna qata'nahu sibah, kita bisa renang, enggak usah ngikut sunnah Nabi, kita bisa renang, enggak usah naik kapal, kita bisa renang sampai sana. Wahum aktsaru ahli dunya, dan ini adalah kebanyakan manusia di dunia. Fakhaduhu falamma ajazu anil khawdi akhadu fis sibahah hatta adrakahumul gharq wa naja ashabus safinah kama najau ma'anuhin alaihi salam wa ghariqa ahlul ardi fata'ammal hadzal mathala wa hala ahli dunya yatabayyan laka mutabaqatuhu lil waqi'. Jadi tadi ya, ini imam perkataan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya, beliau memisalkan tadi surga itu ibarat sebuah pulau, kita berada di pulau seberang. Lautan itu adalah apa? Satu-satunya cara untuk sampai ke pulau tadi adalah dengan naik kapal. Yang kapal ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang mau mempelajari, mengamalkan selamat, yang tidak mau tidak akan selamat. Kemudian famin mujibatin najah al-inayatu bi sunnatin nabiyil karim waluzumi nahjihi waluzumu nahjihi al-qawim. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Ini beda Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain ya. Semua nabi merupakan teladan, betul, tetapi di dalam pribadi Nabi Muhammad itu lengkap, bapak-bapak, ibu-ibu, semua ada dalam diri Nabi. Nabi bisa kita tiru dalam segala macam sisi. Contoh ya, kita bisa mencontoh Nabi sebagai suami yang baik, ada. Kita bisa mencontoh Nabi sebagai sahabat, teman karib yang paling baik. Kita bisa mencontoh Nabi sebagai orang tua yang baik. Kita bisa mencontoh Nabi sebagai guru yang baik. Kita bisa mencontoh Nabi sebagai panglima perang, presiden yang baik ya. Semua ada diri Nabi, berbeda dengan nabi-nabi zaman dulu.
contoh Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa bisa kita jadikan teladan. Cuma tidak semua ada dalam Nabi Musa. Nabi Musa bukan apa? Bukan seorang panglima perang. Nabi Isa bukan panglima perang. Tetapi kalau kita lihat pada pribadi Nabi, ada Nabi seorang panglima perang, Nabi seorang kepala rumah tangga, Nabi seorang suami, Nabi seorang guru, bahkan Nabi seorang pedagang, dalam arti beliau memiliki etos kerja yang tinggi, kejujuran, amanah, ada lengkap semua pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ini cocok, ya, apapun profesi kita pasti ada contohnya, pasti ada teladannya dalam pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak. Nah, tinggal kita mau menteladani atau tidak, seperti itu. Ya. Kemudian, wa qala Allahu Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman. Ini perhatikan ayatnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi ketentuan nabinya. Yukhalifuna, menyelisihi ketentuan nabinya. Jadi orang ini Allah memberi peringatan kepada manusia yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi, tidak mau mengikuti ajaran Nabi, ya, tidak mau menapaki jejaknya Nabi. Yukhalifuna, menyelisihi. Pilihannya orang seperti ini dua, antusibahum fitnah, Allah akan timpakan fitnah. Fitnah di sini beberapa ahli tafsir menafsirkannya dengan kesesatan, ya, antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpa azab yang pedih. Ini akibat dari apa, Pak, Bu? Akibat dari menyelisihi ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi? Akan disesatkan oleh Allah atau diberi azab yang pedih. Ya, apa itu menyelisihi sunnah Nabi? Kita ambil contoh saja, ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tegas dalam hadisnya, beliau mengatakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama ini kadang-kadang di apa namanya, belajar ilmu agama. Semua ulama sepakat yang dimasukkan ilmu di sini ilmu agama. Adapun ilmu selain agama itu kita nggak usah dimotivasi Nabi, pasti manusia belajar, otomatis belajar, karena memang manusia butuh itu. Manusia butuh ilmu pertanian, manusia butuh ilmu kedokteran, manusia butuh ilmu fisika, matematika, dan itu butuh. Nabi nggak perlu motivasi, nggak perlu nyuruh. Yang disuruh Nabi itu belajar ilmu agama. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu lupa dengan ilmu agama. Karena apa? Manfaatnya tidak dirasakan langsung. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu pertanian bisa panen dapat, ya, makanan. Ilmu misalnya ilmu-ilmu yang lain bisa buat ini buat itu. Tapi ilmu agama kan manfaatnya nggak kita rasakan langsung. Manfaat sebenarnya baru bisa kita rasakan di akhirat nanti. Makanya di sini ini perlu, ya, diartikan thalabul ilmi, belajar ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Ini kata Nabi, nggih, wajib. Berarti wajib, ya, harus dilaksanakan. Seperti sholat, seperti puasa. Kalau nggak sempat harus disempatkan. Belajar ilmu agama. Kemudian kalau ada orang mengatakan seperti ini, saya nggak mau belajar ilmu agama, wis penting ngaku Islam, nggak usah ngaji, nggak usah belajar ilmu agama. Kira-kira perkataan seperti ini betul atau salah? Penting ngaku Islam, wis nggak usah sinau agama ngopo. Ini jelas-jelas perkataan yang menyelisihi Nabi. Ini termasuk perkara yang menyelisihi Nabi. Maka orang-orang yang seperti ini cuma dua kemungkinannya, akan terus dalam kesesatan, antusibahum fitnah, terus sampai meninggal akan di atas kesesatan, ya. Yang kedua, au yusibahum adzabun alim,
atau akan diberi azab yang pedih wal iyadzubillah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ya hadirin semua yang ada di sini, mari kita benar-benar ya berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi ini, yaitu apa? Mempelajari ilmu agama. Ya, mempelajari ilmu agama itu enggak terbatas waktu, tidak terbatas umur. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal pun, sudah meninggal, para sahabat enggak berhenti, udah selesai enggak. Dan jangan dikira ya, sahabat itu bukan semuanya santri. Sahabat itu juga ada yang pedagang, juga ada yang kerja. Yang santri dikit. Yang santri itu namanya ahlu sufah. Ahlu sufah itu yang tinggal di emperan Masjid Nabawi, itu dikit, nggak banyak. Kebanyakan para sahabat itu malah orang-orang yang sibuk sekali, tetapi mereka tetap menyempatkan karena wajib, tetap menggunakan sebagian waktunya untuk belajar ilmu agama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan salah kira ya, para sahabat itu nggak 24 jam sama Nabi. Ada yang setiap hari ketemu, itu ahlu sufah, santrinya Nabi yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Ya, Abu Hurairah contohnya. Ada yang ketemunya cuma pas sholat id. Ini orang-orang Badui yang tinggal di luar Madinah. Itu paling sholat id ketemu Nabi, khutbah pulang lagi. Setahun 2 kali. Ada yang ketemu nggak setiap hari, banyak ya, berbeda-beda. Tetapi mereka satu, semuanya satu ya. Mereka tetap menyempatkan waktu ya, apapun kesibukannya, sesibuk apapun, mereka tetap menyempatkan untuk mengambil ilmu, mengambil hidayah, mengambil petunjuk dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu merupakan kewajiban. Karena itu merupakan kewajiban seperti itu. Dan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, majelisnya Nabi itu Masya Allah, dari yang paling muda sampai yang paling tua juga ada. Karena tadi kewajiban itu nggak pandang umur, nggak pandang usia, nggak pandang profesi, semuanya belajar pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pandang jenis kelamin, yang laki-laki perempuan semua bertanya kepada Nabi, semua belajar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, wal maksud dari ayat tersebut, anna bihasabi mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam takunul izzatu wal kifayatu wan nusrah, kama anna bihasabi mutaba'atihi takunul hidayatu wal falahu wan najah. Maka semakin tinggi, semakin kita berusaha mengamalkan, mempelajari, mengikuti ajaran Nabi, semakin tinggi pula hidayah yang kita dapatkan, semakin besar pula keselamatan yang akan kita dapatkan, dan semakin besar pula kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Fallahu azza wa jalla allaqa sa'adatad daraini bimutaba'atihi. Bahkan Allah dengan jelas allaqa, mensyaratkan kebahagiaan dunia akhirat dengan mengikutinya, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala syaqawatad daraini fi mukhalafatihi. Dan Allah mengatakan sumber ya kehancuran, sumber kesengsaraan di dunia dan akhirat adalah menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falil atba'ihi, maka bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, mengikuti ajaran Nabi, al-huda, akan mendapat petunjuk, wal amn, keamanan, wal falah, keberuntungan, wal izzah, wal kifayah, kecukupan, wan nusrah, pertolongan, wal wilayah, kekuasaan, wat ta'yid, kekuatan, watibul aish, hidup yang baik, fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, wali mukhalifihi, dan bagi yang menyelisihi Nabi, adzillatu, kehinaan, as-sagharu, perendahan, al-khawfu, ketakutan, ad-dhalalu, kesesatan, al-khidlanu, tidak akan ditolong, wasyaqa'u fid dunya wal akhirah, sengsara di dunia dan di akhirat. Wa amma man kanat a'maluhu ala ghairi hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakunu ba'idan anin najah wa a'maluhu mardudatun alaihi. Ya, maka orang-orang yang tadi tidak mau mengikuti Nabi, ya, maka
amalan-amalannya itu sangat mungkin bisa jadi tertolak. Kenapa? Fal a'malul maqbulah allati yanju amiluha yaumal qiyamah hiyal muwafaqatu li hadyin nabiyil karim. Karena amalan-amalan yang diterima Allah nanti di akhirat itu syaratnya dua, ya. Jadi ini syarat, para ulama menyebutkannya, misalnya Ibnu Katsir rahimahullah, syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Kemudian yang kedua apa? Mutabaah, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini syarat dua, harus terpenuhi. Kalau ikhlas saja tetapi ibadahnya tidak sesuai dengan ajaran Nabi, tertolak. Kalau sesuai dengan ajaran Nabi tapi tidak ikhlas, juga tertolak. Maka dua ini harus ada, ikhlas dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beberapa ulama, misalnya Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, beliau mengatakan ada orang ibadah sak-sae, nggak mau belajar, sholat nggak mau belajar, puasa nggak mau belajar, pokoknya sak-sae, ya. Kemudian dia sholat Allahu Akbar, setaunya, sedengernya, dia nggak pernah belajar, cuma dengar dari orang. Dia sholatnya memenuhi syarat dan rukun, sah sholatnya. Ya, ini kata Ibnu Ziyad mengatakan orang yang tidak mau belajar ilmu agama, kemudian dia beribadah sesuai dengan hawa nafsunya, maksudnya sak ngertine, ya, jadi ngarang-ngarang dewe istilahnya. Aku sholat pokoknya ngene. Pokoknya karepku ngene, gak gelem sinau. Tapi sholatnya sah sholatnya. Tetapi dia tetap mendapatkan dosa. Dosa apa? Dosa karena tidak membangun ibadahnya di atas petunjuk Nabi Muhammad SAW. Mengerikan, ya. Karena Nabi mengatakan, ya, tadi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Ini sholatnya gak seperti Nabi, tapi sah-sah, tapi benar sholatnya sah, tetapi dalam satu sisi dia tetap berdosa karena sholatnya dibangun bukan di atas petunjuk Nabi Muhammad, tapi dibangun atas perkiraan diri sendiri. Itu nggak boleh, ya. Itu kalau sah. Ya, kalau nggak sah repot lagi, ya, seperti itu. Kemudian wa akhbara anna man iltazama sunnatahu. Kemudian Nabi juga mengabarkan barang siapa yang komitmen dengan ajaran Nabi, fa innahu sayaridu ala haudihi syarif yaumal qiyamah, maka mereka berhak untuk masuk ke dalam telaganya Nabi Muhammad SAW. Telaga Al-Kautsar namanya. Wa yashrabu minhu, dan bisa minum darinya. Wa amma man baddala sunnatahu, adapun orang-orang yang justru tidak mau mengikuti sunnah Nabi, bahkan menentang sunnah Nabi, bahkan menyelisihi sunnah Nabi, wasta'adha anha bil bid'ah fa innahu sayudzaku wa yub'adu min haudhihi, tidak akan berhak masuk telaganya Nabi. Wa yuqalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saat itu Nabi, ya, di hari kiamat ketika kaum muslimin pengikutnya Nabi Muhammad SAW berhak untuk masuk telaga Al-Kautsar, minum dalamnya, dan yang mana orang yang minum di dalamnya itu tidak akan merasa kehausan selamanya. Kemudian ada beberapa kaum muslim, ini kaum muslimin, ada beberapa kaum muslimin mereka dilarang masuk sama Allah, ya. Nabi bertanya, ini kenapa ya Allah? Ini umatku, ini umat, kenapa gak boleh masuk? Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, wahai Nabi, kamu gak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal, ya. Fa'aqulu, kemudian Nabi mengatakan, suhqan liman ghayyara ba'di, celakalah orang yang merubah ajaranku setelah aku meninggal. Ini hati-hati, ya. Walihada, maka dari itu
wajib ala kulli nasihin li nafsihi, wajib bagi setiap orang yang ingin kebaikan untuk dirinya sendiri, muridin linajatiha, ingin keselamatan dunia dan akhirat, ayyastanibal ahwa awal bidah, untuk menjauhi hawa nafsu dan penyelisihan terhadap sunnah Nabi, wa ayyal zama sunnata, dan terus untuk mengikuti ajaran Nabi fi jami'i umurihi, di setiap perkara, di setiap urusan, ala ma fahimahus sahabatul abrar, sebagaimana dipahami oleh para sahabat. Jadi ini penting juga ya, kita mengikuti ajaran Nabi itu nggak asal-asalan, bukan kita membaca hadis kita mengambil kesimpulan terus kita nyimpulkan sendiri, oh ternyata seperti ini, nggak seperti itu ya. Makanya saya termasuk yang tidak setuju ya kalau buku-buku hadis itu diterjemahkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kenapa? Karena kalau diterjemahkan nanti semua orang bisa baca. Kalau semua orang bisa baca, semua orang akan menafsirkan dengan penafsirannya sendiri. Ya udah, biarkan pakai bahasa Arab, biar yang memahaminya orang yang punya ilmu alat, bisa nahwu, bisa sharh, bisa balaghah, punya usul fikih, usul tafsir, usul hadis. Nah sekarang akibatnya diterjemahkan, ini kejadian nggih. Jadi ada di suatu masjid ya, di kampung ya, masih di kota Solo, itu setelah sholat, niatnya bagus Pak, setelah sholat itu, setelah sholat asar ya kalau nggak salah, setelah sholat maghrib itu membaca Sahih Bukhari, Masya Allah, baca Sahih Bukhari, pokoknya dibaca aja hadisnya. Qala Rasulullah SAW. Padahal Sahih Bukhari ini Masya Allah ya, hadisnya luar biasa, ada yang jelas gamblang, ada yang memahaminya hanya para ulama, susah dipahami seperti itu ya. Makanya kunci dalam memahami sunnah Nabi, kunci di dalam memahami ajaran Nabi itu adalah sesuai dengan pemahaman sahabat. Apa yang sahabat pahami itulah yang benar. Selesai. Terkadang sahabat berbeda pendapat, iya. Terkadang sahabat pun berbeda pendapat. Kalau sahabat berbeda pendapat dan semua pendapatnya itu mempunyai alasan yang kuat, insya Allah boleh diterima ya. Seperti pernah saya sampaikan ya, ada hadis Bani Quraidah, mungkin pernah dengar. Suatu saat Rasulullah mengatakan la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Rasul mengatakan kalian nggak boleh sholat asar kecuali kalau sudah sampai kampung Bani Quraidah. Kemudian ketika waktu asar mau habis, sebagian sahabat sholat asar padahal belum sampai. Sebagian sahabat nggak sholat ya, debat mereka, kenapa sholat? Nabi itu memerintahkan kita sholat agar kita cepat-cepat, ini waktunya udah mau habis, kita tetap sholat di waktunya. Sebagian sahabat enggak, kita sholatnya nanti kalau sudah sampai kampung Bani Quraidah. Kemudian dua-duanya apa? Dua-duanya ada yang sholat di waktunya, ada yang sholatnya ketika sudah sampai Bani Quraidah, dan dua-duanya tidak disalahkan oleh Nabi. Berarti apa? Ini kuncinya, memahami perkataan Nabi, perbuatan Nabi itu harus sesuai dengan pemahaman para sahabat, nggak boleh dengan pemahaman kita sendiri, nggak boleh dengan pemahaman kita sendiri seperti itu. Maka di sini jelaskan, Fan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam Inna Bani Israel tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 72 golongan atau agama. Wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina millah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Semuanya diancam masuk neraka. Ingat, kulluhum finnar itu bukan berarti semuanya pasti masuk neraka, enggak. Semuanya diancam masuk neraka illa millatan wahidatan, kecuali satu. Qalu wa man hiya ya Rasulullah, siapa satu golongan yang selamat ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang beragama sesuai dengan pemahamanku dan pemahaman para sahabatku.
Ya, jadi kunci keselamatan adalah memahami sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat. Terkadang sahabat pun berbeda pendapat. Kalau sahabat sudah berbeda pendapat dan pendapatnya sama-sama kuat, ya, contoh saya kasih contoh misalnya, ya, yang sahabat pun berbeda pendapat. Sahabat A mengatakan Rasulullah kalau sholat itu bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat B mengatakan Rasulullah kalau sholat bismillahnya sir, bismillah. Ini ada dua-duanya Pak, yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Apa? Semuanya benar. Yang kita pilih salah satu, ya, kita condong ke salah satu tanpa menyalahkan yang kedua, karena masih dipahami sahabat, dua-duanya boleh. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dari keragaman ini, yaitu para sahabat yang mempunyai dua tafsir, beliau mengatakan, Ibnul Qayyim, ya, bukan pertanyaan saya, kemungkinan besar Rasul pernah melakukan dua-duanya. Rasul pernah mengeraskan bismillah, Rasul pun pernah memelankan basmalahnya. Sunnah mutanawiyah namanya, kadang seperti ini, kadang seperti itu. Tapi kata Ibnul Qayyim, dan kebanyakan Rasul memelankan bismillahnya, kebanyakan, karena paling banyak itu Rasul memelankannya, dan dalam beberapa saat mengeraskannya. Dua-duanya boleh seperti itu, ya, nggak apa-apa. Nah, terus ada yang bilang misalnya sholat gak usah mau Al-Fatihah, ini kira-kira gimana ini? Ya nggak boleh, ini jelas mendatangkan suatu perbuatan baru, ya. Sahabat gak pernah mengatakan, ya, makanya kuncinya seperti itu Pak, ya. Kalau, ya, saya pernah dulu, ini saya cerita waktu di Masjid Agung Solo, saya pernah mondok di sana, di pondok tahfidnya itu. Ketika saya lagi ngaji, didatengin sama ada 3 orang 4 orang. Saya tahu ini aliran nggak beres, ya, pakai Quran, qala Allahu ta'ala gini-gini, qala Rasulullah. Nah, saya tanya, Pak, saya mau tanya, ada nggak satu sahabat saja yang memahami Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman jenengan? Diem Pak dia. Nggak mungkin aliran sesat itu punya, ya, bisa mereka mendatangkan Quran hadis, bisa, semua orang pun bisa pakai Quran pakai hadis, semua orang pun bisa. Tetapi kalau sudah menyimpang, nggak mungkin bisa membawa satu pemahaman sahabat sesuai pemahaman orang-orang yang menyimpang tadi. Diem Pak, ya, Bapak ngomong gini-gini tadi banyak, ya, saya merinding juga, ada 4 orang soalnya. Kalau dia apa-apain ya saya kalah. Ya, saya tanya setelah selesai ceramah itu, saya didoktrin, intinya suruh masuk kelompok mereka dan wah pokoknya gitulah, ya, suruh ikut kemana. Nah, saya tanya, ada nggak Pak satu sahabat saja, sebutkan satu nama saja beserta sumbernya, seorang sahabat yang memahami ayat tadi sesuai pemahaman Bapak? Nggak bisa jawab, karena nggak mungkin ada, ya, nggak mungkin. Aliran menyimpang tuh nggak mungkin, ya. Bisa mungkin qala Allah qala Rasul, bisa mungkin mengatakan Allah berfirman, Rasul mengatakan, tapi nggak mungkin bisa membawa satu sahabat yang menguatkan perkataan mereka. Ini kunci dari ini, ya. Dan kebanyakan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, khilaf perbedaan yang ada di dunia sekarang yang diucapkan oleh ulama A, ulama B, ulama C, ya, mereka ulama, ya, misal contoh antara ulama Saudi Arabia dan ulama Al-Azhar Mesir, ulama ini semua punya landasan sahabat. Misal tadi ada beberapa mazhab yang mengatakan kunut subuh itu sunnah mu'abad, ada sahabat yang mengatakan. Ada juga yang mengatakan kunut subuh sunnah bid'ah, ada juga sahabat yang mengatakan nggak apa-apa, tinggal kita pilih salah satu tanpa perlu menyalahkan yang lain. Selesai, kita pilih salah satu tanpa perlu menyalahkan. Karena apa? Karena ada sahabatnya, sama-sama dikuatkan oleh pemahaman sahabat. Kalau sudah seperti itu, ya udah, kita sebagai muqallid cuma ngikut saja, ya, seperti itu. Pilih salah satu tanpa perlu menyalahkan yang lain. Kecuali ketika jelas-jelas bertentangan dengan pemahaman para sahabat, itu nggak boleh kita ikuti, seperti itu. Kemudian wasabilu, ini paling penting, ya, inti terakhir, wasabilu litahqiqi hadzal ittiba'. Sekarang gimana cara kita mengikuti sunnah Nabi? Cuma satu saja. Penulis di sini mengatakan cara kita mengikuti sunnah Nabi cuma satu caranya, bil ijtihad, sungguh-sungguh, fi tahsilil ilmi syar'i, untuk belajar ilmu syariat, ilmu agama, al mabni alal kitabi was sunnah, sesuai dengan kitab dan sunnah.
hatta ya'budal muslimu, sehingga seorang muslim menyembah Robnya ala basiratun, di atas ilmu, wa ala wifqi hadi nabiyinal amin, dan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menulis sebuah apa ini namanya, mandumah, nadham, sajak, fabil ilmin najatu minal makhazi, ya, dengan ilmu seseorang akan selamat dari kehinaan, wabil jahlil madallatu warraghamu, dan kebodohan akan menyebabkan kehinaan dan kehinaan, huwal hadid dalilu ilal ma'ali, ilmu merupakan petunjuk kepada kemuliaan, wa misbahun yudi'u bihi dhalamu, dan lentera yang menerangi kegelapan, kadzaka anir rasuli ata alaihi, seperti itulah dari Rasul didapatkan, minallahi tahiyyatu wassalamu, dari Allah penghormatan dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai pembahasan kedua tentang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Kalau ditanya bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi, cuma satu jawabannya, lebih serius, lebih sungguh-sungguh dalam mempelajari ajaran Islam, karena disitulah semua sunnah Nabi ada. Bagaimana sunnah Nabi, ajaran Nabi dalam akidah, dalam perbuatan, dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, dalam haji, dalam muamalah, akhlak, semua ada di dalam ajaran Islam. Maka perlu kita lebih semangat, lebih rajin untuk benar-benar mendalami agama ini, agar kita benar-benar dikatakan bisa mengikuti sunnah Nabi. Dan ketika ditanya nanti, madza ajabtumul mursalin, ya Allah, bagaimana kamu mengikuti nabimu, kita bisa, ya Allah, saya dulu di dunia serius mempelajari sunnah Nabi, membuktinya saya seminggu sekali datang pengajian kismis. Belum di kampung, ahad pagi saya ikut pengajian di masjid, belum saya sering dengar YouTube pengajian-pengajian ustadz, kiai dan lain-lain, belum hari ini ikut pengajian ini, pengajian itu, bukti saya benar-benar mengikuti sunnah nabimu. Selamat insya Allah, ya. Dan semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW karena mengikuti sunnah-sunnahnya. Allahumma amin. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, sebelum saya tutup, monggo kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, betul Ustaz. Mungkin ada pertanyaan. Monggo Bapak-bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, jadi kalau kita belajar itu, belajar agama itu hukumnya wajib. Dari kita mengambil tujuan dari kita belajar adalah kita tahu ilmunya, setelah kita tahu kita coba, jadi kebiasaan, jadi kebutuhan, jadi adopt dari kebutuhan kita. Nah, sekarang permasalahan gini, sekarang eranya era digital. Jadi kalau kita belajar itu sekarang pilihannya banyak. Kalau lewat YouTube misalkan permasalahan A, kita belajar masalah A ini menurut Ustadz ini begini, Ustadz ini begini, begini. Nah, pertanyaan saya, kita belajar itu harusnya yang baik itu off air atau on air gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Off air atau on air? Ya, saya jawab langsung ya. Al aslu, maksudnya belajar yang paling bagus, yang paling sempurna itu jelas off air. Karena di situ, contoh di masjid, ya, ketika dalam hadis dikatakan seseorang yang berkumpul dalam masjid mempelajari kitab Allah, mempelajari agama Allah, di situ ada barokah, ada sakinah, ada barokahnya Allah, ada ketenangan, ada rahmat. Kemudian ada malaikat juga, dan dibanggakan oleh Allah di depan malaikatnya. Ini ketika off air, ya. Jadi tetap off air ini diutamakan, ya, diutamakan. Ini yang paling utama, istilahnya primernya adalah off air. Kemudian on airnya boleh, bukan diperbanyak nggak apa-apa, seperti itu. Dan ketika banyak pilihan, pokoknya kita ngikuti yang mantap saja. Jangan ini prinsipnya kalau kita bingung, karena ini sebenarnya kalau untuk ulama itu punya timbangan, Pak. Kita tahu pendapat salah mana benar karena punya ilmu, punya usul fikih, usul hadis, usul tafsir. Kita bisa nimbangan, oh ini salah ini. Cuma kalau yang belum punya ilmu alatnya bagaimana? Belum punya timbangannya.
ikuti hati, jangan ikuti hawa nafsu. Misalnya ada ustadz A B C, wah A B C, A ra entuk, B ra entuk, C ra entuk, bener C iki. Sing bener C iki, sing entuk iki gitu kan. Sing boleh itu C. Berarti nah, itu namanya ngikutin hawa nafsu. Pokoknya kalau banyak pilihan, tinggal ikuti hati yang kira-kira kita cocok yang mana. Itu saja. Insya Allah nanti dihisapnya enak. Maksudnya ketika kita ternyata misalnya contoh, ternyata pendapat itu pendapat salah di sisi Allah, kita aman. Ya Allah, saya nggak tahu timbangannya dan saya mengikuti bukan karena hawa nafsu, saya mengikuti karena setahu saya ini yang paling cocok untuk saya. Tapi kalau beda sama orang mengikuti hawa nafsu, cari pendapat dia sing olehke yo A B C D ra entuk, D ra oleh, wah iki bener iki. Nah, ini namanya mengikuti hawa nafsu, ini nggak boleh. Seperti itu. Kalau beda pilihan, banyak pilihan, tinggal pilih salah satu, nggak usah bingung ya. Kalau mau naik level lagi, belajar ilmu alat namanya Pak. Ilmu alat itu ilmu kita ngecek nanti ini bener nggak istidlalnya. Nah itu butuh waktu lagi nanti. Belajar belajar bahasa Arab, belajar usul fikih, belajar usul hadis, belajar usul tafsir. Nah, nanti lama lagi, nggak apa-apa kita kalau pengen naik level lagi. Cuma kalau misal belum sampai level itu, cukup pilih salah satu. Yang penting kita milihnya bukan karena hawa nafsu, tapi karena kemantapan hati kita. Ini kayaknya mantap ini saya. Karena mungkin ustadznya lebih warok, lebih zuhud, tidak suka dengan dunia. Saya cocok yang ini. Seperti itu nggak apa-apa. Boleh seperti itu, boleh. Sebenarnya para ulama ini, kaidah-kaidah seperti itu sebenarnya para ulama dalam kitab-kitab mereka seperti itu. Ngeten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo, tanya lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya tanyakan Ustadz, bahwa di tempat kami, di masjid kami ada kebiasaan setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh itu dibacakan satu atau dua hadis yang kemudian dibacakan artinya. Jujur saja untuk di tempat kami untuk menjelaskan secara belum bisa ya, jujur jadi cuma bisa dibacakan artinya. Makanya gimana, karena tadi Ustadz mengatakan bahwa mungkin ada pemahaman-pemahaman yang hanya dipahami oleh para ulama. Lah itu gimana untuk solusinya, apa tetap diteruskan atau mungkin dihentikan? Terima kasih solusinya. Ngapunten, kalau boleh tahu kitabnya apa, hadisnya? Ya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin nggih. Ya. Secara umum sebenarnya Riyadhus Shalihin itu hadis tentang ini ya, bukan tentang hukum. Dia lebih ke tentang amalan-amalan dan balasannya. Tapi memang terkadang ada beberapa hadis yang memang butuh penjelasan sedikit. Kalau memang mau melanjutkan pembacaan itu kalau bisa yang sudah ada syarahnya, sudah ada penjelasannya dari ulama. Misal gini, Riyadhus Shalihin penjelasan Syekh siapa ya, itu lebih enak karena sudah dijelaskan oleh para ulama, kita tinggal baca seperti itu lebih enak. Jadi kita tinggal baca saja ya, kalau mau diteruskan nggih tinggal baca dan sudah dijelaskan sama ulama, dan itu sekarang banyak mudah ya mendapatkannya. Banyak beberapa hadis yang sudah diterjemahkan, di syarah itu dijelaskan oleh para ulama. Contoh Riyadhus Shalihin syarah Syekh Utsaimin, Riyadhus Shalihin dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin. Kita tinggal baca, enak, udah dijelaskan, sudah dijelaskan sama Syekh Utsaimin atau Syekh yang lain, nggak ada masalah. Yang penting sudah dijelaskan oleh para ulama. Contoh Arba'in Nawawi dijelaskan Syekh siapa, tinggal baca saja seperti itu ya. Mungkin kalau satu hadis dan penjelasan panjang Pak, mungkin satu halaman gitu atau apa, lebih ringan seperti itu. Nggak apa-apa, dilanjutkan, bagus, termasuk sarana belajar ilmu agama. Cuma tadi khawatir kita salah menafsirkan atau khawatir yang mendengarkan salah paham. Kadang-kadang A, B, C beda pemahaman nanti ya. Amannya pakai yang sudah dijelaskan sama ulama. Riyadhus Shalihin dijelaskan, disyarah, diberi penjelasan oleh syekh siapa, ustadz siapa. Udah ada cetakannya, tinggal pilih seperti itu. Nggih, ngeten nggih. Wallahu a'lam ya, semoga bermanfaat. Sampun. Masih ada lagi? Cukup ya?
Eh, Ya, naktafi bihadzal qadar ya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji,